Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi sosial informasi dari minggu pertama sampai ke minggu keempat. Minggu pertama di materi sosial informatik ini yaitu sosial informatik sendiri, materinya. Dan outline materinya itu ada Introduction of Social Informatics, the Evolution of Social Informatics, Social Informatics as a scientific and intellectual movement, Social Informatics, Human Value and ICT Design, Social Media and Privacy. Ini case studinya adalah Facebook. Terdiri dari satu Introduction of Social Informasi. Ini tentang definisi utama dari informasi sosial itu adalah studi interdisipliner tentang desain, penggunaan, dan konsekuensi teknologi informasi yang mempertimbangkan interaksi dengan konteks kelembagaan dan budaya, yaitu dari Kling 1999. Informatika sosial mengkaji peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial, secara organisasi sosial, teknologi informasi dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktek sosial. Sosial informatika sendiri lahir pada tahun 1996 sebagai reaksi terhadap revolusi dan teknologi dan informasi yang terlihat terjadi pada tahun 1980-an dan seterusnya. Ini satu sosial informatiknya, developnya kayak gini. Terus kita ke bawah aja ya, karena ini materinya ada banyak. Kita scroll-scroll dulu, cari yang penting. Ini adalah flashback sejarah e-commerce. Sebelum membahas sosial informatik lebih lanjut, sedikit flashback ke e-commerce yang berasal dari tahun 1960-an, tetapi bukan e-commerce yang kita kenal sekarang. Di awalnya, e-commerce dikenal sebagai pertukaran data elektronik atau electronic data interchange (EDI) dan memungkinkan bisnis untuk bertukar dokumen bisnis dengan komputer bisnis lain. Terus kita dari sejarahnya kita turun ke bawah. Ini dari media sosial penggunanya terbatas pada remaja. Sebaliknya, media sosial bersifat universal dan tertanam di setiap website. Penjelasannya, dan ini pertumbuhan penggunaan sosial media dari tahun ke tahun. Makin Makin meningkat di tiap tahunnya sampai Januari 2022 ya. Karena use case-nya Facebook memiliki begitu banyak pengaruh pada masyarakat luas, tidak mengherankan bahwa 94% pemasar bisnis to bisnis B2C dan 82% pemasar bisnis to bisnis B2B saat ini menggunakan Facebook untuk akuisisi pelanggan. Ada banyak sih. Terus ada juga Twitter yang mengembangkan dunia media sosial dengan batas 140 karakternya kini memiliki hampir 1 miliar pengguna terdaftar dan 316 juta pengguna aktif bulanan. Wow, banyak sekali nih ya. Terus ada platform lainnya yaitu WhatsApp, ada Instagram yang sangat populer sekarang, YouTube, dan juga TikTok. Terus kita geser ke bawah ya.
ke bawah lagi. Menurut Bruce Rosenbaum 2014, permulaan informatika sosial is dapat dipahami dengan baik melalui gerakan ilmiah dan intelektual atau scientific and intellectual movement SIM. Menurutnya Rosenbaum ya, 2014. Terus apa pentingnya informatika sosial dari Gling et al. 2005 mencantumkan 4 alasan untuk mengajarkan informasi sosial kepada pencipta teknologi. Wah, ini sangat bagus ini. Untuk menetapkan kerangka kerja bagi pengguna TIK, untuk mengatur dan mengasimilasi kekuatan sosial dan organisasi yang mempengaruhi fungsionalitas yang disematkan ke dalam TIK. Terus, untuk membantu para pengguna user memahami bahwa merancang dan menerapkan TIK adalah proses teknik sosio. Terus yang ketiga, pengguna dapat mengembangkan keterampilan analitik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi konsekuensi sosial dari sistem berbasis TIK. Keempat ya, untuk membantu pengguna yang terlatih secara teknis dalam mengembangkan pandangan TIK yang lebih kritis berbasis masalah, yaitu manfaat dan keterbatasan. Terus ini ada apa ya? Ada keterampilan. Terus banyak nih nomor 4 Social Informatik Human Value and ICT Designer Desigen. Ada latar belakang Facebook. Nah, ini latar yang Karangas dunia Facebook ini latar belakangnya. Yaitu Facebook didirikan di bawah kepemimpinan Zuckerberg, Mark Zuckerberg di Universitas Harvard pada awal tahun 2004 dengan niat awal untuk membuat direktori siswa yang berisi profil dan gambar siswa. Selain itu, situs web tersedia untuk pengguna umum pada tahun 2006 dan pada tahap pengembangannya ini, siapapun yang berusia di atas 13 dapat membuat profil jika mereka memiliki alamat email. Ini sejarahnya Facebook. Terus berkembang sampai sekarang ya. Apalagi ya ini bahasanya sosialisasi atau pemecahan masalahnya. Ada 3 solusi umum untuk menangani peningkatan pelanggaran privasi yang kita hadapi melalui platform web 2.0. Pertama yaitu Facebook harus memiliki kebijakan privasi opt-in, sedangkan bagian besar situs web saat ini menawarkan kebijakan privasi opt-out. Artinya Facebook misalnya saat ini memaksa penggunanya untuk mulai melalui serangkaian langkah untuk memilih keluar dari invasi privasi demi keuntungan perusahaan. Oh, Facebook ya. Terus kesimpulan dari permasalahan di atas adalah studi kasus Facebook mengilustrasikan bagaimana hak privasi kita di situs web media sosial menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi, modifikasi, dan pengawasan. Wow, 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 wow. Kesimpulannya dari materi minggu pertama yaitu pengenalan informatika sosial yang mengacu pada studi yang meneliti aspek sosial komputerisasi termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Terus evaluasi informatika sosial, ada banyak, sudah disebutin. Informatika sosial sebagai gerakan ilmiah dan intelektual atau SIM. Perempatnya ini informatika sosial, nilai-nilai kemanusiaan dan desain ICT. Data semua yang dikatakan atau dilakukan sekarang menjadi catatan publik dan tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Selain malapetaka dan kesuraman di sekitarnya, media sosial karena kurangnya privasi ini, bagaimanapun ada sisi baiknya juga. Sosial media telah menyebabkan peningkatan drastis dalam transparansi di masyarakat. Memang benar sih.
Terus kita lanjut ke materi 2, minggu kedua yaitu digital consumer. Nah, outletnya materinya itu adalah ada 6 ini. Satunya introduction of social media marketing, how social media will impact marketing media, evaluation and change in social media marketing, establishing community, transforming audience into user, the future of social CRM. A-nya tadi itu perilaku konsumen adalah aspek multidimensi dan profi, proliferasi digital membuatnya lebih kompleks. Konsumen digital fokus pada tantangan dan peluang bagi pemasar untuk memastikan keterlibatan pelanggan dengan mengidentifikasi faktor penentu keterlibatan pelanggan di masa lalu dan dapat keterlibatan pelanggan pada loyalitas pelanggan. Ini komunitas betul generasi dari generasi ke generasi. Kajian media sosial, kemudian penggunaan media sosial, berbagi informasi media sosial, planning sosial media marketing strategi, how social media impact marketing media, evaluation change in social media marketing, establishing community, transforming audience into user, the future of social CRM. Kesimpulan ini adalah pengenalan pemasaran media sosial, bagaimana media sosial akan mempengaruhi media pemasaran, evolusi dan perubahan dalam pemasaran media sosial, membangun komunitas, mengubah audiens menjadi pengguna masa depan CRM. Alat media sosial seperti yang kita kenal sekarang akan terus berkembang, tapi tidak akan pernah sempurna. Sebagai organisasi atau individu akan selalu memiliki penilaian baik dan juga buruk dari media sosial. Benar sih. Kita lanjut ke minggu ketiga, yaitu planning social media marketing strategi. Outline materinya itu adalah PayPal overview, WordPress overview, apa itu WooCommerce, WooCommerce fiturnya, e-commerce temanya, creating online store-nya, branded social experience-nya. PayPal overview. PayPal ini sangat terkenal sih. Apa cara termudah untuk menerima kartu kredit dan debit online? Dengan semua opsi pembayaran online yang tersedia, satu opsi tetap menjadi favorit utama yaitu PayPal. Dengan semua teknologi yang muncul di perbankan seluler dan perdagangan seluler, banyak pengusaha usaha kecil hingga menengah dan konsumen terus menggunakan PayPal untuk menerima dan mengirim uang secara online. Seperti Dollar General menawarkan PayPal kepada pelanggan sebagai opsi pembayaran saat check out. Yang istimewa dari PayPal itu tersedia untuk konsumen dari bisnis. Wow, sangat membantu ya. Terus WordPress overview. Apa itu WordPress? WordPress adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dapat digunakan untuk membuat situs web, blog, atau aplikasi yang indah. Dengan menjadi sumber terbuka, bebas menggunakan memodifikasi dan mendistribusikan perangkat lunak sesuai dengan GNU General Public License GPL atau lisensi publik. Ada banyak. Terus apa itu WooCommerce? WooCommerce adalah platform e-bisnis sumber terbuka yang digunakan dengan situs web yang di-hosting sendiri oleh WordPress untuk membuat toko online. Jadi teman-teman yang pengen membuat toko online bisa membuatnya di WooCommerce ini ya. Nanti pembayaran bisa pakai PayPal. Fitur-fiturnya ada banyak sih, dibangun di WordPress tanpa biaya di muka atau bulanan, jaminan uang kembali 30 hari, pembayaran aman dan terjamin untuk pelanggan,
menjual produk fisik atau digital, beberapa gateway pembayaran, ada banyak ini, dan masih banyak lagi. Kita langsung ke bawah aja ya. Ini saya scroll-scroll, jadi teman-teman bisa membacanya dari scroll-scroll yang saya scroll ini. Materinya yaitu adalah tema e-commercial. Toko online itu harus ada temanya. Jadi, wajah atau merek perusahaan yang ditampilkan secara global melalui internet, popularitas internet, perangkat seluler, media sosial, dan e-commerce telah sangat mempengaruhi konsumen dan cara mereka berbelanja. Terus kita geser ke bawah lagi ya. Rating online store. Ini cara membuat online, toko online. Terus kita ke bawah lagi. Ada branded social experience. Ada banyak ini branded-brandednya. Kita terus ke bawah. Ke kesimpulan aja lah ya. Dari materi minggu ketiga ini. Yaitu kesimpulannya PayPal. Pada pembayaran, alat pembayaran. Yang bisa digunakan ke berbagai negara yang sudah apa ya, yang sudah ada lisensinya sih, yang kompatibel ya di negara tersebut. WordPress itu adalah sistem manajemen kontennya. Ini ada WordPress, terus WooCommerce yaitu situs web toko online, terus fiturnya WooCommerce itu ada banyak. Ada salah satunya itu pembayaran cash on delivery, ini juga ada. Terus tema creating online store menyiapkan toko online dengan e-commerce bukan tugas yang melanjutkan seperti yang mengedipkan beberapa orang dengan berbagai wizard penyiapan dan wizard penyesuaian yang berfungsi sebagai panduan di panjang. Cara toko online dapat diatur dengan cepat dan social experience, membahas bagaimana lanskap digital yang berubah telah mempengaruhi konsumen dan bagaimana perubahan ini harus dimasukkan ke dalam strategi pemasaran media sosial. Ini ada banyak, ada 4 komponen yang sangat penting yaitu dari desain persepsi, partisipasi, personalisasi, dan prioritas. Kita lanjut lagi ke minggu keempat ya. Toko online, the online store. Materinya ada introduction of online store with WordPress, online store with WooCommerce, launching online store, examine online store, dan Google Analytics untuk menganalisa. Ini satu. Belanja online menjadi semakin populer karena berbagai alasan. Biar mempermudah pelanggan saja ini sebenarnya, konsumen. Harus situs belanja online berisi berbagai macam barang, baik kualitas tinggi maupun kualitas ringan dengan mempertimbangkan tingkat orang. Tidak ada hambatan nasional dan internasional. Dalam belanja online, konsumen akan berada di dalam posisi menuntut dan pemasok tidak akan berada dalam posisi pemerintah. Ada peluang kerja yang sangat besar dalam belanja online. Definisi preferensi konsumen. B-nya hal yang harus dilakukan dalam belanja online diantaranya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C-nya itu hal-hal yang jangan dilakukan dalam belanja online diantaranya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Beberapa layanan online adalah sebagai berikut: perbankan online, layanan asuransi online,
layanan perjalanan online, dan WordPress. Kilas tentang WordPress. Apa itu WordPress? Dalam istilah non-teknis, WordPress adalah perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk membuat situs web, blog, atau aplikasi. Sangat membantu sih WordPress ini. Banyak keuntungan WordPress ada hemat biaya, pengaturan dan perawatan yang mudah, tema, plugin menginstal WordPress di web host. Persyaratan WordPress-nya ada berapa nih? PHP versi 7,2 atau lebih, MySQL versi 5,6 atau lebih tinggi, MariaDB versi 10, bukan HTTPS. WooCommerce, apa cara termudah untuk mendemokratisasi dan debit online? Ya, memasukkan frasa ini di Google akan menghasilkan lebih dari 2 juta hasil pencarian. Itu adalah WordPress. Terus apa itu WooCommerce? WooCommerce yaitu platform niaga open source yang digunakan dengan sistem web yang di-hosting sendiri oleh WordPress untuk membuat toko online. Di WooCommerce banyak ini. Terus keunggulan dari WooCommerce adalah sebagai berikut. Fitur WooCommerce dibangun di WordPress tanpa biaya di muka atau bulanan, jaminan uang kembali, menjual produk fisik atau digital, beberapa gateway pembayaran, dan lain-lain. Ada banyak, ada 10, ada 11 ya, 12, 13, ada 13. Launching toko online-nya. Jika sudah siap semua, toko online-nya bisa di-launching. Terus mengukur metrik. Setelah mengukur metrik, barulah penggunaan Google Analytics. Ada banyak ini metriknya. Terus ke Google Analytics adalah Google Analytics ya. Kemana orang menemukan toko online? Penting untuk mengetahui bagaimana prospek menemukan toko online adalah sangat penting biar konsumen datang. Kesimpulannya yaitu toko online merupakan situs belanja online yang berisi berbagai macam barang, baik kualitas tinggi maupun kualitas ringan, dengan mempertimbangkan tingkat orang. WordPress menyediakan skalabilitas dan fleksibilitas untuk bisnis ukuran apapun yang diinginkan membangun peradaannya di web. WooCommerce. WooCommerce menawarkan banyak fitur yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah membuat toko online yang dapat diskalakan untuk produk fisik ataupun digital. Terus kita launching toko online-nya. Launching XM data metriknya dilihat. Setelah data metrik itu Google Analytics yang bisa memberikan informasi mendetail tentang situs web yang Anda buat. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan kurang lebihnya di materi minggu ke-1 sampai ke-4. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.